Aldan baru saja menginjakkan kaki di kota itu dengan harapan sederhana, membuka usaha kecil di sebuah ruko pinggir jalan. Namun ia sadar, ruko tidak pernah bisa dijadikan tempat tinggal. Ia butuh ruang untuk tidur, untuk menyimpan barang pribadinya, untuk sekadar beristirahat. Seorang kawan lama menyarankannya sebuah kos yang katanya cukup luas, punya lahan parkir, dan dekat dengan lokasi usahanya. Tanpa menimbang terlalu lama, ia percaya begitu saja pada foto-foto yang dikirim. Semua tampak terang, lapang, dan aman. Begitu tiba, barulah ia sadar, kenyamanan dalam gambar tidak selalu sama dengan kenyamanan di dunia nyata. Kos itu berdiri di sisi jalan kecil yang sepi. Dari depan terlihat seperti rumah biasa, 2 lantai dengan cat putih yang sudah memudar. Ada pagar besi yang dicat hitam, di belakangnya lorong sempit yang langsung menuju halaman dalam. Di sisi kiri berdiri rumah pemilik kos, seorang pria berusia setengah baya yang memperkenalkan diri singkat lalu segera sibuk dengan urusannya sendiri. Sementara di sisi kanan berjajar pintu-pintu kamar kos. Jumlahnya 5, namun hanya 3 yang terisi. Kamar yang Aldan tempati berada di barisan tengah. Dari luar tampak biasa, tetapi begitu pintu kayu ditutup, suasana berubah drastis. Bau lembab menusuk hidung, udara dingin mengendap seolah ruangan itu jarang dihuni. Lampu pijar kuning tergantung rendah di langit-langit, cahayanya redup seperti sengaja dipilih agar tidak terlalu menerangi. Aldan mengabaikan firasat tidak enak. Ia lelah, ia hanya butuh tidur. Hari pertama dan kedua berlalu tanpa kejadian berarti. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruko, merapikan barang dagangan, mempersiapkan segala sesuatu untuk usaha barunya. Malam ia pulang, tidur cepat, lalu pagi kembali sibuk. Namun malam ketiga berbeda. Ketika lampu kamar ia matikan, kegelapan di dalam ruangan terasa terlalu pekat, seolah bukan sekadar ketiadaan cahaya. Dalam tidur gelisah, tubuhnya mendadak terkunci. Ia tersadar tetapi tak mampu menggerakkan lengan maupun kaki. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit, lalu sebuah bayangan muncul di sudut ruangan. Semakin lama semakin jelas, berdiri tegak di depan ranjang. Hitam pekat, lebih gelap dari kegelapan kamar, dengan sepasang mata merah menyala menatap lurus. Nafasnya terhenti, lidahnya keluh, tubuhnya menggigil tanpa bisa melawan. Bayangan itu hanya diam, menunduk sedikit, lalu perlahan mendekat. Ketika jaraknya tinggal sejengkal, tiba-tiba lenyap begitu saja. Keringat membasahi tubuh Aldan. Malam itu ia tak lagi bisa tidur. Pagi tiba, ia berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia menyalahkan pikirannya sendiri. Mungkin hanya mimpi buruk, mungkin tubuhnya terlalu lelah. Ia menolak percaya ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar ilusi. Hari-hari berikutnya, ia semakin sering merasa gelisah. Lorong kos sengaja dibiarkan redup, hanya bola lampu hemat energi kecil yang menyala samar di ujung. Kamar mandi berada jauh di belakang, terpisah dari barisan kamar. Untuk mencapainya, penghuni harus melewati jalan kecil yang tanpa penerangan. Malam itu, setelah pulang agak larut, ia teringat jemuran yang ditinggalkan di lantai 2. Dengan hanya bermodalkan cahaya ponsel, ia memberanikan diri naik. Bangunan setengah jadi di lantai 2 tampak seperti kerangka kosong, hanya dinding bata yang belum dipoles. Disitulah jemuran dipasang. Saat ia mengambil pakaiannya, bulu kuduknya meremang. Dari kejauhan, di sudut yang gelap, tampak sesosok putih berdiri. Rambut panjang tergerai, tubuh pucat, dan tangan terangkat seolah melambai. Jantungnya berdegup keras, kakinya hampir lumpuh. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka kembali. Sosok itu masih ada, diam, tak bergerak. Dengan sisa tenaga, ia berlari turun, masuk kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Malam berikutnya, ia kembali dikejutkan. Saat hendak ke kamar mandi, matanya menangkap sesuatu di pojok bangunan.
Sesosok tubuh terbungkus kain kafan berdiri condong, nyender pada dinding. Kainnya kotor, berlumur tanah, wajahnya gosong, satu mata bergeser tak sejajar dengan yang lain. Sosok itu tampak membusuk, mengeluarkan aroma anyir. Ketakutan membuatnya nyaris kehilangan akal. Ia mengetuk pintu kamar tetangga, berharap ada yang terbangun, tetapi tidak ada jawaban. Ia kembali ke kamarnya, menunggu, berdoa, memaksa diri untuk percaya itu hanya hayalan. Namun ketika ia memberanikan diri keluar lagi, sosok itu masih ada, menatap dengan mata rusak yang mengerikan. Aldan mulai sadar, kos ini bukan sekadar tempat singgah. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, yang bersemayam di balik dinding-dindingnya. Ia ingat peraturan aneh yang disampaikan pemilik kos. Setiap kali memakai kamar mandi, lampu harus dimatikan. Aturan itu terasa tidak masuk akal, tetapi kini ia mengerti. Gelap bukan sekadar kondisi, melainkan syarat. Seperti ada sesuatu yang menuntut kegelapan itu untuk tetap hidup. Ia bertahan, mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini akan berakhir. Namun malam-malam berikutnya hanya semakin mempertegas. Kos itu bukan rumah manusia. Kamar mandi yang dingin, lorong gelap yang berbisik, dan kamar sempit yang mengurung, semuanya menjadi panggung bagi bayangan yang tidak pernah ingin ia lihat. Aldan mulai terjebak dalam siklus teror. Ketindihan berulang, penampakan yang makin jelas, suara langkah di lorong tanpa wujud. Setiap malam ia memaksa mata terpejam, tetapi selalu terbangun dengan rasa diawasi. Kositu sikon hidup, Bernafa bersama penghuni tak kazamata. Dan pada akhirnya, ia tahu, sesuatu sedang menunggu di balik pintu gelap itu. Hari-hari Aldan di kos itu berubah menjadi rutinitas penuh ketegangan. Siang ia berusaha menenangkan diri dengan kesibukan di ruko, namun setiap malam, bayangan dari lorong gelap seakan memanggil. Kos itu menyimpan diam yang tak wajar, seperti rumah sakit tua yang ditutup, penuh udara basi dan suara samar yang muncul dari arah tak jelas. Malam keempat sejak ia tinggal, ketakutan mencapai puncaknya. Ia baru saja menutup pintu kamar ketika teringat jemuran pakaian di lantai 2. Kain-kain masih tergantung di tali yang dipasang di bangunan setengah jadi. Ia tak punya pilihan selain mengambilnya, karena esok ia kehabisan baju bersih. Dengan ponsel sebagai senter, ia melangkah ke tangga yang sempit, dindingnya dingin, catnya terkelupas. Setiap l'encaberderie, menambulkan gemayong tak seharusnya. Lantai 2 tampak seperti dunia lain. Angin masuk dari jendela tanpa kaca, menggoyang jemuran yang basah setengah kering. Cahaya ponsel menyorot bayangan panjang yang bergetar, menempel di dinding bata kasar. Saat ia meraih kaos terakhir, hawa dingin menusuk tengkuknya. Ia berhenti, menoleh, dan menemukan sosok putih berdiri tak jauh darinya. Rambutnya panjang berantakan, wajah pucat tanpa mata, tangan terulur seperti mengisyaratkan sesuatu. Bayangan itu tidak bergerak, namun udara di sekitarnya bergetar. Aldan membeku. Jemuran di tangannya terjatuh. Hanya 1 detik ia sanggup menatap, sebelum kakinya melangkah sendiri menuruni tangga. Nafasnya terengah, tubuhnya menggigil, namun ia tahu sosok itu masih ada di lantai 2, menunggu. Sejak kejadian itu, kamar kosnya tak lagi menjadi tempat beristirahat. Malam-malam dipenuhi rasa was-was. Ia mencoba mengunci pintu rapat, menyalakan lampu sepanjang malam, namun rasa diawasi tak pernah hilang. Suara ketukan kecil sering terdengar dari arah langit-langit, seperti kuku yang mencakar pelan. Kadang ada suara langkah melewati lorong, meski ia yakin hanya 3 kamar terisi dan 2 lainnya jarang ditempati. Sampai suatu malam, tubuhnya kembali terkunci di ranjang. Ketindihan itu kali ini lebih parah. Ia merasa sesak, tidak bisa menggerakkan tangan atau kaki.
Matanya terbuka, menatap pintu kamar yang tiba-tiba bergeser sendiri. Dari celah pintu, muncul wajah pucat dengan mata kosong. Rambut panjang menjuntai, bibir robek menyeringai. Sosok itu melayang masuk, kakinya tak menyentuh lantai. Lampu kamar tetap menyala, membuat setiap detail wajahnya jelas terlihat. Bayangan itu mendekat, menunduk, dan menyeringai tepat di depan wajah Aldan. Senyum lebar tak wajar, gigi hitam kotor, nafas dingin menusuk kulitnya. Sekejap kemudian sosok itu menembus tembok, lenyap begitu saja. Tubuh Aldan masih terkunci, hanya bisa menangis dalam diam. Butuh waktu lama sebelum ia bisa bergerak kembali. Besoknya, di siang hari yang terang, ia mencoba menenangkan diri dengan membeli makanan di warung dekat kos. Namun seorang pedagang menyapanya dengan kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. Katanya kos itu sudah lama terkenal angker, banyak penghuni yang hanya bertahan sebulan lalu pergi. Ia tersenyum kaku, berpura-pura tidak percaya, padahal hatinya membenarkan setiap kata. Malam berikutnya, pengalaman itu semakin nyata. Aldan pulang larut, gerah, dan ingin mandi. Lampu kamar mandi di belakang kebetulan menyala. Ia melangkah masuk, mencoba menenangkan diri dengan air dingin. Tapi di tengah ia jongkok, pintu kamar mandi bergetar, lalu tiba-tiba terbuka. Dari balik pintu masuk sosok perempuan berambut panjang, mata putih polos tanpa pupil. Wajahnya pucat, kulitnya retak seperti tanah kering. Sosok itu mendorong tubuh Aldan ke tembok, seakan ingin menelannya. Ia tak bisa menjerit, hanya bisa merasakan tekanan kuat hingga nyaris kehilangan napas. Sosok itu terus menekan, rambutnya menjuntai ke wajah Aldan, baunya seperti bangkai yang membusuk. Dengan sisa tenaga, ia memejamkan mata, menyebut doa yang ia hafal. Tubuhnya terjatuh, sosok itu hilang. Ia bangkit dengan tubuh telanjang yang gemetar, lalu lari ke kamarnya tanpa sempat berpikir. Malam itu ia duduk di pojok ranjang sampai fajar tiba, tak berani memejamkan mata lagi. Sejak saat itu, Aldan tahu kos itu menolaknya. Setiap malam muncul kejadian baru, semakin dekat, semakin nyata. Suara langkah berat berputar di lorong, jendela yang terbuka sendiri, dan rasa dingin yang terus mengikuti bahkan di siang hari. Kadang ia merasa ranjangnya bergeser, posisinya berubah tanpa ia sadari. Pernaya terbanguin dan mandapati tempati dur sudaber pindahara, mangada pintuyang terbuka lebar. Semua kejadian itu menumpuk, mengikis kewarasan. Ia mulai merasa waktunya habis, seolah sesuatu sedang menunggu momen terakhir untuk benar-benar mengambilnya. Setelah kejadian di kamar mandi, tubuh Aldan tidak pernah benar-benar pulih. Setiap malam ia tidur dengan lampu menyala, tetapi cahaya tidak pernah benar-benar memberi rasa aman. Kositu seperti wada baji sesuatu yang osakan ketakutan. Setiap sudutnya menyimpan mata yang tak terlihat, mengawasi, menunggu, menyusup ke dalam mimpi. Beberapa hari kemudian, salah satu penghuni kos pindah. Seorang pria muda yang sebelumnya sering mengobrol di halaman berkemas diam-diam, lalu pergi tanpa pamit. Kos semakin sepi, lorong semakin hening, dan kegelapan terasa makin menekan. Aldan hanya tersisa sendirian bersama satu kamar lain yang jarang dihuni. Malam-malam menjadi lebih panjang, udara makin dingin, dan rasa mencekam seakan merayap dari lantai ke tulang. Pada malam ke-17, ia kembali terbangun dengan ranjang bergeser. Posisi tempat tidur kini menghadap lurus ke pintu. Pintu itu terbuka sedikit, menyisakan celah gelap. Dari celah itu muncul suara berbisik, rendah dan serak, memanggil namanya perlahan. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya kaku. Ia memaksa menutup mata, tetapi suara itu semakin jelas, semakin dekat, seperti berada di samping telinganya. Ketika ia membuka mata, sosok perempuan berambut panjang berdiri tepat di samping ranjang. Wajahnya pucat, bibirnya sobek, matanya putih tanpa pupil. Senyum lebar muncul,
Lalu tubuhnya melayang perlahan menembus dinding. Aldan gemetar, keringat dingin membasahi kulit. Ia tahu tak ada lagi ruang untuk bertahan. Keesokan paginya, ia memberanikan diri bercerita pada seorang pedagang sate yang sering lewat depan kos. Pedagang itu hanya menggeleng, berkata banyak yang pernah melihat sosok pocong dan kuntilanak di halaman. Mereka menyebut kos itu didirikan di atas tanah yang dulunya bagian dari pemakaman lama. Sebagian sudah dipindahkan, namun masih ada makam yang tertinggal di belakang. Penjelasan itu membuat Aldan semakin yakin. Ia tidak pernah sendirian sejak hari pertama masuk. Malam itu, ketakutan mencapai puncaknya. Tepat pukul 11, tubuhnya kembali terkunci. Kali ini bukan satu sosok, melainkan banyak. Dari langit-langit menjuntai rambut panjang hitam, dari sudut kamar muncul pocong dengan kain kafan kotor, dari lantai terdengar suara berat seperti langkah makhluk besar. Bayangan memenuhi kamar, wajah-wajah rusak menatap, mata merah bersinar. Aldan hanya bisa menangis dalam diam, lidahnya keluh, napasnya tercekat. Tiba-tiba udara kamar bergetar, seperti ada yang membelah ruang. Dari tengah ruangan muncul sosok perempuan berbeda, anggun, mengenakan mahkota hijau, dengan pengawal berwujud ksatria menunggang kuda hitam. Wajahnya teduh, namun matanya menyeratkan perintah. Sosok itu menatap lurus pada Aldan, lalu bibirnya bergerak tanpa suara, menyampaikan pesan yang hanya bisa ia mengerti. Ia harus pergi. Udara berubah hening. Bayangan-bayangan lain lenyap, hanya tersisa rasa dingin menusuk. Tu bus Aldan terre le pas d'Harry sans cramant tak Casamata. Ia terisak, lemas, namun sekaligus merasa diselamatkan. Malam itu ia berjanji pada dirinya sendiri, besok ia harus keluar. Namun kos tidak pernah membiarkan penghuninya pergi tanpa jejak. Pagi harinya, saat ia bersiap berkemas, pintu kamarnya terbuka sendiri. Di ambang berdiri sosok yang menyerupai dirinya sendiri. Wajah, tubuh, pakaian, semuanya sama persis. Sosok itu menatap dengan mata kosong, lalu berbalik berjalan menyusuri lorong. Aldan terpaku, darahnya seakan membeku. Ia manjar, tes tapis lorong causons, tidak ada siapa-siapa. Ia mulai ragu, apakah benar ia bisa keluar? Ataukah kos itu sudah menyalin dirinya, mengurung jiwanya di dalam, sementara tubuhnya hanya menjadi cangkang kosong? Pertanyaan itu menghantui sepanjang hari. Ia tetap memaksa mengemas barang, memasukkan pakaian, menutup koper, dan melangkah ke pintu gerbang. Ketika ia meninggalkan kos, suasana terasa berbeda. Angin berhenti, burung tidak terdengar, dan langit mendadak mendung meski matahari masih siang. Ia tidak menoleh lagi, takut jika bangunan itu menunjukkan wajah aslinya. Mobilnya melaju, meninggalkan jalan sempit itu, menuju kota lain, menuju rasa aman yang ia harapkan. Namun malam pertama di rumah keluarganya, rasa aman itu buyar. Saat lampu kamar ia padamkan, ranjang bergeser sendiri, berpindah arah. Dari atas lemari muncul wajah pucat dengan senyum lebar, menatap lurus ke arahnya. Senyum itu sama dengan yang ia lihat di kos. Aldan mangerie tant pas suara. Ia sadar, tant pas itu manquin te lamele pascania, te tapis ses yeux tu ikut bersamanya. Kos hitam di Ambarawa tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Ia anya berpinda que tant pas baru, mambawa bayangan que manapin ia pergi.